Walaupun saat ini Cina menjadi salah satu negara dengan industri pertahanan sangat maju di dunia, namun kenyataannya tidak seperti beberapa klaimnya. Hal ini selaras dengan persiapan tempur PLAF, di mana saat ini mereka terancam mengalami penurunan kesiapan operasional akibat terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Kemampuan Cina sendiri dalam menjiplak mesin-mesin perang dari era Uni Soviet masih berdiri sampai sekarang. Rupanya belum juga membuat kemampuan mesin-mesin dalam negeri Cina sama dengan negeri-negeri lainnya. Melansir dari Airspace Review, sebanyak 40% mesin jet tempur yang digunakan oleh Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina masih dipasok oleh Rusia. Kekhawatiran penyediaan suku cadang muncul terkait perang antara Rusia dan Ukraina yang hingga saat ini belum berkesudahan. Jika Rusia tidak dapat melayani atau memasok mesin atau suku cadang hingga 40% dari jet tempur Cina, kata para ahli dalam konferensi Institut Studi Aerospace Cina pada 17 Mei lalu, maka hal itu akan menyebabkan penurunan kesiapan tempur PLAF. Saat ini Cina memang telah mengembangkan sejumlah mesin produksi dalam negeri, termasuk WS-10C dan WS-15 untuk pesawat tempur J-20 maupun J-31. Namun demikian, hal itu belum menjamin ketersediaan mesin bagi pesawat tempur lainnya. Sementara bagi Cina sendiri, terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina telah memacu industri dalam negeri sendiri untuk semakin berkembang dan meningkatkan keahlian dalam negeri, seperti dilansir dari Air Force Magazine. Menurut data yang ada, Rusia telah mengirim sekitar 4.000 mesin untuk helikopter Cina dan pesawat militer lainnya antara tahun 1992 hingga 2019. Saya pikir mereka akan terus membeli mesin dari Rusia, meskipun akan menarik untuk melihat apakah Rusia sekarang dapat memasok mesin ini sehubungan dengan sanksi internasional, kata David R. Markov yang merupakan dari Institut Defense Analysis mengatakan situasi ini memberi Cina insentif yang jauh lebih besar untuk menerapkan sumber daya domestik guna memperbaiki masalah mesin yang mereka miliki. Markov membahas kerjasama kedirgantaraan Cina-Rusia, menelusuri sejarah militer Rusia, dan penjualan penganaan ganda ke Cina, termasuk TOT-nya yang selama beberapa dekade sejak jatuhnya Uni Soviet. Sementara Cina telah membuat keuntungan yang signifikan dalam memperoleh teknologi militer utama yang membantu mengembangkan jet tempur mereka, J-20 dan J-31. Ia juga berpendapat di bidang produksi mesin tempur, Cina masih sangat tertinggal karena Rusia telah kembali ke rahasia mesin tingkat lanjut. Perjuangan Cina di bidang ini bukan karena kurangnya sumber daya yang didedikasikan untuk upaya tersebut, melainkan kurangnya pengalaman dalam negeri. Banyak ilmuwan, insinyur, perancang, dan manajer produksi Cina berusia 20-an dan awal 30-an dan tidak memiliki pengetahuan yang berasal dari program magang dan pengalaman khusus selama puluhan tahun. Dan untuk mengimbangi hal ini, Cina mempekerjakan para ahli Rusia untuk bekerja di pabrik-pabrik milik Cina. Ya memang pabriknya dari Cina yang akan dibuat dari Cina, tapi di sana tangan-tangan di dalamnya itu tangan-tangan Rusia. Nah, bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah.